apakah dia memilih jalan itu, Jalan terjal dengan memilih menggembala sekian banyak pemimpin lain gitu ya, atau tadi jalurnya sederhana, jalurnya adalah mencari tempat yang mudah dijangkau dan selalu berbicara mengenai struktural option. Itu kan sebetulnya tidak cukup menguji daya dukung kepemimpinan seseorang, Pak. Tidak punya jabatan apa-apa, tapi pengaruhnya besar kan. Karena Jadi apa? di tangan ini ada namanya Hatta, ya kan? Syahrir, Soekarno, Syahrir, ya kan? Tan Malaka yang terjadi apa-apa, Agus Salim. Kalau yang di kiri Banyak. ada Erlangga, Bahlil, Jokowi. ada Jokowi, ada siapa lagi, Zulhas, gitu-gitu ya. Iya, karena dia tidak membangun dengan ideologi. Nah, kita tidak bisa ingin diingatkan. Pak Anies itu hanya diidentikan dengan yang sebelah sini. Iya. Jadi itu yang barangkali orang menunggu sebetulnya. Pendekatan kelembagaan apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan Oke. setelah tidak lagi duduk dalam posisi apapun. Iya. Dan saya katakan dari waktu ke waktu, sejak sebelum Pilpres, selama Pilpres sampai kemarin terakhir ketemu, saya mengatakan the only respon pada keadaan sekarang adalah you set institusi apapun Oke. itu. Nah, kalau ngelihat orang, Anies gak ada masalah, Mas Dirman gak ada masalah. Saya melihat bagaimana kita mewujudkan sebuah perubahan yang jauh lebih signifikan. Salah satu kuncinya kan harusnya division of labor, pembagian tugas, pembagian peran. Ada Pelembagaan ya. Ya, pembagian pelembagaan. Nah, kita bagi, kita lembagakan. Nah, Anies dengan posisi saat ini, bolehlah kita anggap primus inter pares sebagai gerakan perubahan. Dan memang itu kan terjadi kan. Kita followernya, karena kita ingin negara ini berubah. Tetapi sepanjang Anies menjadi man of value, ya kan? Kalau dia tidak man of value lagi kan kita nggak punya alasan untuk mengikuti. Ini yang saya ingin jelas di sini ya. Nah, bentar dulu tambahan. Lalu kita lihat di second line-nya gerbong perubahan ini siapa? Saya ngomong-ngomong sama relawan Anies. Ya, ada beberapa nama. Saya bilang Sudirman Said, gerbong perubahan. Kemudian ada Jumhur Hidayat yang menyatakan berkeinginan. Yang dulu yang paling ngetop di luar Anies Caimin namanya Tom Lembong. Ya kan? Itu yang dari luar partai politik. Dari partai politik ada Mardani Alisera misalnya. Kan artinya sebenarnya kalau Sohibul Iman. Kalau Anies misalnya yang tadi dia punya peran untuk mendorong calon-calon agar bisa memenangkan pertarungan dengan gelombang yang dia punya saat ini, dan dia dilembagakan gelombang itu bukan cair seperti ini. Kan dia tidak hanya memenangkan satu pilkada, bisa jadi dia memenangkan beberapa pilkada ya. Beberapa daerah kan menjadi infrastruktur politik ke depannya. Iya. Saya mau tambahin memperdalam soal mengapa orang punya harapan begitu tinggi pada Mas Anies. Inilah, saya terus terang saja. Kalau mendengar Pak Prabowo pidato kan tidak pernah menyampaikan pikiran-pikiran mengenai Indonesia ke depan. moralitas, Oke. perubahan fundamental, integritas. Jarang lah ngomong gitu. Dengerin Pak Jokowi belakangan apalagi nggak pernah. Iya, sama sekali. Mendengarkan Pak Ganjar juga sangat teknis soal. Iya. Sementara calon kita ini kan dulu backgroundnya kampus, betul nggak? Iya. Intelektual dan dari kalangan aktivis gitu. Yang memang di antara semua yang ada, kenapa orang-orang walaupun dia tidak punya partai kemudian berbondong-bondong, karena dia menjual itu. Iya. Nah, karena itu wajar kalau harapannya begitu tinggi sampai tadi mengatakan, toh Anies bukan bagian dari partai politik, bukan bagian dari pemerintah selama ini. Dengan itu dia punya nilai kan. Nilai tambah ya dibanding orang partai ya. Nilai-nilai itu yang diharapkan dijaga kan. Caranya begitu. Dijaga dan lebih dikapitalisasi. Betul. Tuh. Jadi memang kalau harapannya begitu tinggi wajar. Sekarang kita pertanyakan pada yang bersangkutan nih, lewat forum ini juga. Dan kita sudah sampaikan berkali-kali. Ini sudah sampaikan ke Anies ini linknya. Apakah dia memilih jalan itu,
jalan terjal. Dengan memilih menggembala sekian banyak pemimpin lain gitu ya. Atau tadi jalurnya sederhana, jalurnya adalah mencari tempat yang mudah dijangkau dan selalu berbicara mengenai struktural option gitu. Itu kan sebetulnya tidak cukup menguji daya dukung kepemimpinan seseorang, Pak. Kalau antum menjadi pejabat ya saja punya power. Iyalah. Tapi yang diuji Jangan jadi pejabat, jadi teman pejabat aja udah punya power gitu. Jadi yang harus diuji adalah apakah dia punya true leadership. Ya. Sehingga tanpa jabatan apapun dia bisa tetap bisa. yang mungkin kita tunggu sebetulnya. Iya. Sama lah. Kalau kita mau jujur ya, setelah dia pulang dari Amerika, kan sebenarnya kan nggak lama dia di society-nya. Dia pulang kira-kira 2004 mungkin ya. 2005 ya. 2005 waktu itu di Indonesian Institute jadi Paramadina. Itu memang rektor Paramadina itu memang luar biasa untuk orang muda itu. Rektor termuda. Ya, langsung kemudian ikut kompetisi konvensi Demokrat, dia konvensi, kemudian langsung menjadi Mendikbud dan menjadi gubernur DKI. Jadi sebenarnya tidak lama hidup di jalanannya, civil society-nya. Ujian pada true leadership-nya sebenarnya kurang lama. Kalau kuliah aktivisnya kan aktivis kampus memang. Ya, tetapi kan tidak lama juga di kampus kan terbatas. Tetapi memang dia spending time untuk studi itu 6 tahun di Amerika. Jadi dia baru balik setelah studi yang cukup lama, panjang, dan dia mendapati sebenarnya jalan kemewahan. Kualitas di atas rata-rata, penampilan di atas rata-rata, manner komunikasinya bagus, komunikasi di atas rata-rata. Nah, karena itu menurut saya dengan segala kelebihannya ini, persoalannya adalah dia menghadapi, kalau saya mau jujur, sistem yang busuk. Sistem yang busuk itu kadang-kadang ya memerlukan kita, ya udahlah kita gulung semua baju kita angkat semua. Nggak bisa lagi kita main seolah-olah everything is okay kan? Gitu. Gitu. Jadi begini Bang Refli, kalau saya mendengar ini dari perbincangan ini ya, bagi Anies risiko pasti akan tinggi. Kenapa saya bilang risiko tinggi? Satu, apabila akan maju dan katakan dia akan berhasil menjadi Jakarta 1, dia akan terikat dengan birokrasi. Kedua, dia pasti under kontrol legislatif, DPRD. Jadi sudah bukan lagi dia melakukan perubahan dan lain sebagainya, tidak bisa mengembangkan seluruh program-program yang telah dilakukan waktu Pilpres 2024 dan yang akan datang. Dan saya tidak kebayang kalau sampai terjadi tidak berhasil kalah. Oke, ini tamat ya, kita kesampingkan kalahnya. Tapi yang jadi masalah begini. Dia pasti terbelenggu, tidak bisa ngomong tentang Indonesia lagi. Iya pasti, terbatas. Karena dia punya tanggung jawab lokal. Terbatas. Refli Harun bisa ngomong. Refli Harun akan lebih bebas dibandingkan Anies. Dia ketika dia ngomong tentang Indonesia dan lain sebagainya, orang bilang, Anda gubernur gubernur Jakarta. Dan sama dengan yang disampaikan di saat kampanye. Saya waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa tentang reklamasi bla 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 karena saya tidak punya kewenangan ada di pemerintah pusat. Sekarang saya balik lagi jadi gubernur. Ya makin mengamputasi sendiri kewenangannya. Itu resiko. Beda sama orang yang memang tidak di dalam garis itu gitu ya. Misal orang baru maju gubernur yang seperti dilakukan oleh Anies di 2017 itu sudah pas. Sudah itu ada satu hal Mas Kirman. Kalau misalnya ya, Anda masih percaya yang namanya election ini akan berjalan normal atau success story 2017 itu akan bisa terulang? Karena dari saya terus terang ya, dari pengalaman 2024 ini saya mengatakan, saya kan mengamati pemilu dari sejak 2004 pemilihan presiden, ini yang paling brutal. Sangat brutal. Iya. Dan ugal-ugalan. Brutal, sederhana. Bisa memenangkan orang yang bukan incumbent, bayangkan. Itu kan kuat banget. Kalau misalnya Anda incumbent, Anda menang, itu wajar. Ini bisa nyuruh orang bertanding dan bisa dimenangkan.
Itu jauh lebih brutal, lebih luar biasa itu. Kalau saya Tapi lihat. ngomong-ngomong ini analisa demi analisa kita belum dapat salah satu sinyal nih dari Mas Sudirman Said ini. Sudah tadi. Apa tuh? Sudah. Berani maju? Oh iya, sudah kan. Oh. Makanya saya bilang division of labor tadi. Tapi sekali lagi kan kita di sini tidak dalam rangka untuk mempromosikan beliau. Enggak. Ya kan? Kita mencari objektivitas, ya kan? Dan tidak juga kemudian kita mendinai Anies, Enggak. Kita bicara division of labor. Kalau ada jumhur, kita adu sama jumhur. Saya kira ya. Mana siapa yang berhasil? Teman kita, saudara kita. Ya. Dan saya ingin Nah, tapi mengatakan tadi begini. yang saya khawatirkan, Anda percaya akan ada yang namanya genuine election itu. Kalau misalnya kekuasaan pengen, udahlah, tidak ada kelompok Anies yang menang. Bisa aja dibabat semua. Jadi gini, satu, saya ingin mengatakan bahwa ini urusan publik. Jadi maju tidak itu bukan karena agenda pribadi, itu harus clear gitu. Ya. Kalau keadaan menghendaki maju kita maju, kalau tidak memungkinkan kita mengerjakan yang lain. Iya. Tapi saya ingin mengulang. Bukan satu target utama deh. Ya, bagus. Tapi saya ingin mengulang tadi. Jadi pemimpin itu menggerakkan karena dua aspek. Satu kekuasaan, Ya. satu lagi wibawa gitu. Kekuasaan itu datang dari pangkat, dari kedudukan, dari tanda tangan, Ya. dari bagi proyek, dari ngangkat orang segala macam. Dari pangkat, dari kedudukan, dari tanda tangan, Ya. dari bagi proyek, dari ngangkat orang segala macam. Ini kekuasaan. Catanya karena dia punya jabatan. Satu lagi wibawa. Wah, ini orang paling katrok sekalipun kalau ada ini kalau tetap aja. kalau dikasih kedudukan ya jalan. Iya. Yang kedua wibawa. Wibawa itu datang dari pengetahuan, dari visi, dari perbuatan baik, dari keluhuran track record, dari kebaikan segala macam. Ini inner beauty namanya. Ini melekat pada tiap orang yang tidak pernah lekang karena tidak ada kedudukan. Saya ingin Pak Anies mencari kesempatan terbaik untuk membangun yang ini. Iya. Oke. Karena ini jarang. Ini Oke. banyak orang Banyak, bisa. ini kan gampang. Gampang ya. Lu kejar gubernur, lu kejar bupati, lu kejar presiden, jadilah itu. Jadi, iya. Tapi ini Semua orang bisa. Iya. Ini kesempatan baik bagi Pak Anies atau siapapun yang tidak punya kedudukan untuk ngetes. Seperti antum ini kan tidak punya jabatan apa-apa, tapi pengaruhnya besar kan. Karena Jadi apa? di tangan ini ada namanya Hatta, ya kan? Sahrir, Soekarno, Sahrir, Iya. ya kan? Tan Malaka yang terjadi apa-apa, Agus Salim. Kalau yang di kiri? Di sini banyak. Ada Erlangga, Bahlil. Jokowi. Ada Jokowi. Ada siapa lagi? Zulhas gitu-gitu ya. Iya, karena dia tidak membangun dengan ideologi. Nah, kita tidak Bisa ingin diingatkan. Pak Anies itu hanya diidentikan dengan yang sebelah sini. Iya. Iya. Saya kira kita sepakat dengan itu. Iya, sepakat. Apalagi. Setuju. Saya khawatir dia terjebak pada romantisme. Saya khawatir karena gini, saya lihat sangat tidak menarik baik itu atlet maupun politisi mengulangi apa yang sudah dia lakukan. Kan menjadi gubernur DKI itu jalan yang sudah dia lakukan. Selesai. It has been completed dan orang lain Ini kan baru 5 tahun. Kan boleh 2 periode. Dan ada satu lagi, tergantung siapa orang. Godaannya kan di technical itu. Tergantung siapa Kalau orang. sudah 3 periode saya nggak ngomong lagi godaan. Tergantung orang siapa di sekelilingnya juga. Iya, godaannya kan di situ. Artinya, ketika dia mencapai sesuatu, dia tidak mencapai apa-apa. Yang sangat mungkin adalah dia hanya mengulangi pekerjaannya, bisa kurang sedikit, bisa lebih. Tapi orang menganggap ya pekerjaannya sama. Saya dulu Jadi waktu sesuatu yang incredible. nyalon gubernur, Iya. saya berjanji mau 1 periode saja selesai. Oh gitu, kenapa Pak? Tanyakan itu. Kenapa gitu? Karena banyak orang yang bercita-cita memperpanjang periode, tapi periode pertama itu sibuk kampanye, sibuk nunggu duit, sibuk bikin kesalahan. Ini kalau sampai 2 periode memang resiko itu Iya. tadi, apalagi kalau mengingat kita ini kan siapa di sekeliling kita kan. Iya. Jadi itu penting juga untuk lihat seperti apa gitu. Jadi, Salah nggak salah dorong aja terus. Iya. Mudah-mudahan Anies bisa berpikir yang rasional dan menentukan sikapnya dan bisa mendengar dari orang-orang yang memang punya pemikiran-pemikiran jangka panjang yang akan tetap mengusung perubahan, menyelamatkan Dan kita sekaligus. ini kalau mau jujur ada makomnya, ya kan?
Makom Refli Harun di omon-omon, ya kan, podcast, YouTube, ya kan, ngeritik orang, ngeritik sana, dibilang sakit hati sama Jokowi. Makom kita apa nih? Makom Ya kita. kan? Makom Sudirman Said bisa menjadi pejabat publik. Masih ada potongan. Masih ada potongan. Ada record, ada potongan kan gitu. Makomnya pengusaha, tapi juga sekaligus ideolog, ya kan, memberikan guidance dan Pemimpin pikiran. ya. Jadi kalau misalnya kita mau melampaui makom kita masing-masing, itu justru kita mengalahkan kodrat, menyalahi kodrat. Nah, ada orang yang punya makomnya besar, tapi dia tidak mau memanfaatkan itu. Ya Anies misalnya, menurut saya, kalau Anies, Tajam. Belakangan ini yang saya khawatirkan apa? Bukan cara penyampaian, tapi ilahiyahnya nih makin hari makin dalam nih. Wah. kalau misalnya Anies ya, karena kan saya nggak peduli, karena begini, orang mengatakan saya sakit hati sama, ngapain sakit hati sama Jokowi? Tidak ada sakit hati. Yang kita lihat tuh, kita nilai itu adalah kita ingin bangsa ini lebih baik. Nah, saya menganggap bangsa ini rusak dalam semua sistem politik, ekonomi, sosial, budaya. Walaupun menurut lembaga survei rating approval sampai masih 80%. Kita bingung indikatornya apa? Jangan-jangan dia nggak pakai indikator. Pakai survei. Iya, maksudnya bansos digelontorkan, disurvei, ya kan? Nah, tidak banyak orang seperti Anies yang gifted, yang diberikan kemampuan luar biasa. Saya pernah suatu saat duduk-duduk waktu kuliah, saya bercanda, ente ini bisa jadi presiden, tapi sekarang nggak bisa, karena presiden bla bla bla. Saya nggak mau mengulangi karena ini nanti jadi sarah, padahal itu main-main doang. Saya mengakui dia sudah menjadi calon pemimpin itu ketika masih mahasiswa. Dan saya tidak melihat di antara orang-orang lainnya. Bibitnya udah kelihatan ya. Bibitnya udah kelihatan. Kata orang yang kuliah di UGM itu 3 saja. 3. 1, tidak bisa pasang dasi. 3, tidak bisa pasang dasi, anak UGM. Kedua, tidak bisa nyetir mobil. Dan ketiga, tidak bisa bahasa Inggris kalau orang desa kan kata. Anies tiga-tiganya punya. Nah, Anies tiga-tiganya lewat ketika dia mahasiswa. Artinya dia memang sudah luar biasa. Makanya saya selalu bercanda. Ini saya sama Anies ini kalau datang ini walaupun satu generasi, saya kalah semuanya. Kalah cerdas, kalah populer, kalah pintar, kalah ganteng. Semuanya kalah. Nah, sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan untuk menjalankan tugas profetik, tugas kenabian, membawa bangsa ini dari kegelapan yang sangat Minat dulu mati ilan nur. Iya. Gitu. Saya jadi ingat tahun 2007 2008 ya. Ketika pertama kali sama kita juga menangkap, saya kan ketemu pertama kali 2005 dan waktu itu kan lagi Obama kan. Jadi kita lihat beliau ini bisa jadi Obama di Indonesia. 2008 mulailah mikir-mikir soal track segala macam. Di ruangan meeting itu, saya ingat di Bandung di satu hotel, ada beberapa teman yang sekarang juga menjadi bagian dari tim. Pertanyaan saya ini, kita ini mau menjadikan Anies presiden atau pemimpin? Kalau presiden itu hanya job saja, job title. Tapi pemimpin kan bisa banyak peran ya. Betul. Tidak harus jadi apapun, kalau memang dia punya kemampuan menggerakkan maka dia pemimpin. Dan itu yang menurut saya akan selalu pegang terus mempertanyakan ini, bahwa kita ini Indonesia ini butuh pemimpin banyak. Presiden ya satu memang, itu hanya 34, tapi pemimpin begitu banyak diperlukan. Jadi kalau boleh sih bukan hanya Anies tapi juga semua kawan-kawan ini terus mengisi peran-peran kepemimpinan dimanapun mereka berada. Jadi karena itu tidak pada tempatnya tadi orang yang sudah diberi makom begitu tinggi, kemudian hanya berpikir soal judul-judul jabatan itu. Apalagi dalam lingkup yang tidak makomnya dia kan artinya jadi capres, jadi cagup itu kurang bagus. Jadi kita semua adalah pemimpin kan, sama Insya Allah sebagai tanggung jawab ya, bukan sebagai klaim. Tapi persoalannya adalah lingkup kita itu masing-masing. Nah, Anies diberikan lingkup yang gede banget, ya kan? Saya candaan saya, ini ada ibu-ibu kan, relawan-relawan ulang tahun Anies tanggal 7 Mei kemarin, 55 tahun usianya.
Baru kemarin? Iya 75. Sorry 7 Mei. Baru dengar ya? Saya tuh selalu ingat tanggal lahir orang 7 Mei Anies, tapi tidak pernah mengucapkan selamat. Oh, karena nggak pernah ngucapin selamat ke Bung Refli kalau ulang tahun. Iya 28 Oktober. Nah, itu tanggal pati itu tidak apple to apple. Kalau saya ingat tanggal Anies ulang tahun itu wajar. Wajar. Dia ingat saya nggak wajar. Tapi parcel lebaran adalah sedikit. Oh, iya. Nah, kita harus akui kan. Jangan-jangan sama parcel ini. Iya, sama lah ya kan. Minimal adalah Ada. perhatiannya kan. Jadi 55 tahun usianya. Waduh, itu sesuatu yang menurut saya sangat luar Sangat biasa. potensi. Sudah sampai ke level seperti ini. Jadi level. Dan itu usia yang sangat matang untuk menjadi pemimpin. Either Anda punya jabatan atau tidak punya jabatan. Bayangkan. Jadi kesimpulannya, Anies tetap harus bersiap-siap maju 2009. Enggak, kalau saya enggak. Oh enggak? Kalau saya itu berpikir dia harus menjadi pemimpin. Selama dia selalu istiqomah dengan perubahan, dengan ide-ide baik tentang negara. Baik di pemerintahan atau tidak di pemerintahan. Iya. Oke. Nanti biarkan takdir yang akan membawa dia. Iya. Cuman sebagai manusia, orang harus bersiap berbaris. Betul. Nah, baris berbarisnya itu bisa jadi dia bentuk ormas, bentuk partai politik, ya kan? Jangan kemudian memang saya kalau nggak mobil kita jelek, pakai mobil orang yang bagus, memang kita nikmati. Ya kan? Itu pinjaman ya. Tapi tidak ikut memiliki. Tetap aja mobil orang kan. Begitu orang lain nendang kita kick, ya kan? Kick us out, selesailah. Pergi kau. Iya. Kau pakai mobil-mobil saya enak aja. Nah, saya sampai mengatakan begini. Di Indonesia ini ada tokoh-tokoh besar, baik karena dia besar kekuasaannya maupun besar usahanya. Combine atau dia senior. Dan dia bisa jadi informal leader. Surya Paloh, ya kan? Atau yang paling senior, JK, kelahiran tahun 42. Usia Menjabat apapun kecuali palang merah di Indonesia itu pengaruhnya. Saya melihat dimanapun posisi dia tetap leadershipnya ada. ya kan? Setuju, saya setuju. Kemudian ada lagi yang namanya SBY. Nggak bisa kita deny dia. Sorry, Megawati dulu yang kelahiran 47. Mau dimanapun dia, ya dia Megawati. Suaranya didengar ya. Suaranya didengar. Tahun 49. Nah, ada dua lagi. Surya Paloh kelahiran 51 dan Prabowo kelahiran 51. Sekarang jadi presiden. Prabowo jadi presiden. Nah, ini kan tokoh-tokoh senior yang didengar orang kalau ngomong. Dan dia punya kekuasaan. Karena dia ketua umum partai politik atau majelis tinggi partai politik, karena dia pengusaha dan lain sebagainya, atau dia mantan pejabat. Anies to some extent belum masuk level di sini. Karena Ya. Karena dia belum kesempatannya belum datang. kesempatannya belum ada, dan dia kalau balik ke DKI turun dia. Iya. Nggak bisa masuk level dewa ini dia. Saya kira level beliau ini kan terbangun baru dari segi namanya position power seperti tadi. Iya. Dia punya pengaruh karena posisi. Tapi yang namanya personal, yang itu diterjemahkan dengan modal sosial kan? Iya. Pikiran, kontribusi pada masyarakat, menggerakkan, kemampuan memberikan solusi pada berbagai macam. Ini kesempatannya sebetulnya. Iya. Ini adalah kesempatan bagi beliau untuk mengetes sejauh mana dia bisa ngembangin personal power. Yang itu akan awet mau dimanapun dia berada gitu. Iya, dan itu akan lebih dihormati orang ketimbang dia pakai kendaraan orang lain. Karena pemilik kendaraan yang bilang, kau pakai kendaraan saya, tolong Ya, bersihin. selesai. Balikin. Iya. Betul, setuju. Jadi dia nggak pernah naik level. Makanya itu juga yang membuat kita jadi intelektual bebas nih, nggak jadi anak buah orang. Jadi siapapun manggil-manggil. Kalau kita nggak suka aja. Cuma ibu saya yang bisa memanggil dan memerintahkan saya. Tapi ibu saya udah meninggal. Yang kedua istri saya. yang lain nggak ada. Ya kan? Tapi itu perlu diuraikan. Iya. Yang mana, Mas? Siapa di sekelilingnya itu menentukan sikap dia. Iya, Jadi iya. kalau bisa Iya. diingatkan Iya. bahwa orang-orang seperti Bung Refli, seperti saya Yusuf itu betul-betul menjadi advisor dalam sikap tindak, bukan orang-orang yang ditengarai punya kepentingan-kepentingan pribadi yang akhirnya membuat dia terkungkung. Itu perlu Betul. Ya, kalau saya perlu agak dijembrengkan itu supaya saya agak terus terang itu begini ya. Saya ini kalau ngomongnya tanpa tedeng alih, insya Allah nggak punya agenda apa-apa. Gini,
orang itu ya selalu nikmat kalau kita berada di seputar kekuasaan. Saya ngikutin Anies misalnya, saya tuh bukan Refli Harun, tapi orang di sekitarnya. Saya ngikutin Anies, tapi kalau nggak ada gula-gulanya buat apa? Kan begitu. Beda sama Fadlizon ngikutin Prabowo, gulanya banyak. Oke? Kita kan frankly speaking. Fadlizon tuh tidak punya record kecuali ngikutin Prabowo. Dari mulai mahasiswa sampai sekarang. Sampai habis sekarang. Iya. Nah, tapi gulanya banyak. Iya kan? Orang besar pengusaha. Karena itu kemudian moral hazardnya adalah, aduh, kalau nggak ada jabatan gimana ini hidup kita? Akhirnya orang-orang sekitarnya muncul moral hazard. Makanya kalau mau berpolitik seperti ini harus kita selesai dengan problem-problem pribadi kita. Setuju. Walaupun tidak kaya, tidak apa, tapi yang penting selesai dulu. Jadi Bang Refli, filosofi hidup saya itu orang yang paling terdekat yang bisa kita percaya kata orang itu adalah cermin. Iya. Iya kan? Kalau saya malah cermin pun itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena sejelek apapun orang kalau berkaca merasa dirinya tidak jelek. Iya. Yang bisa mengatakan dia jelek atau tidak jelek adalah orang yang di luar. Iya. Jadi kalau kita percaya orang dalam berarti kita percaya cermin. Itu tidak menjamin. Nah, justru masukan atau berita-berita diingetin orang dari luar itu lebih jelas. Berarti ini permasalahan yang dialami sudah sampai menjadi berita di luar. Nah, kalau sampai sudah terlalu parah baru mau dibenahi udah susah. Itu. Mas Dirman ya. Oke, kita jangan gosipin Anies terus. Iya. Di sini ada narasumber kita mau keroyok dia. Iya. Kita agak terhindar sedikit tadi. Iya. Lalu apa peta jalan yang ditawarkan Mas Dirman? Saya tahu bahwa di dalam namanya kelompok itu selalu ada, ini mohon maaf ya, elit-elit yang kadang-kadang gesek sedikit boleh lah, ya kan? Senggol sedikit boleh, namanya dinamika. Tapi gesek sedikit nggak muncul lagi ada juga teman beliau. Iya. yang inisialnya DJ ya kan, misalnya kan. Karena saya juga nggak pernah ketemu dia, nggak pernah lihat, nggak pernah di mana orang itu. Oke. Bagaimanapun nggak bisa kita tidak bernegosiasi kalau kita mau masih dalam satu rumpun, yaitu rumpun ideologi, rumpun perubahan. Saya mengatakan saya itu nggak peduli sama Anies, as long as dia masih menjadi man of value, manusia yang punya nilai, maka saya akan terus mengapresiasi dia. Tapi begitu dia sudah bagian dari kabinet, nah Anda tidak lagi jadi man of value. Ya Anda teman saya, tapi saya tidak akan mengikuti Anda lagi, kan begitu. Selesai, ya, misalnya begitu. Makanya saya dengan bahasa yang ini pengkhianat. Karena itu dipancing kan di dalam talk show. Tapi Anda teman saya, tetapi Anda bukan man of value lagi. Lalu peta jalannya gimana Mas Dirman? Karena Mas Dirman akhirnya disebut sebagai orang yang bisa dimajukan oleh Anies, ya kan? Untuk didorong, untuk kemudian menjadi bagian dari gerbong perubahan itu. Wah, nah, ini man of value. Karena kan yang datangnya juga man of value ini. Ada soalnya. Kalau saya konsisten dengan pendekatan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto. Teruskan. Kita boleh teruskan ya Mas? Iya. Tadi dibicarain tapi tidak jelek. Tidak jelek. Cuman suaranya kepelanan kalau ngomong kata. Jadi musik keras nanti. Bukan terlalu lembut, bukan. Terlalu lembut. Terlalu lembut. Yang keras sudah di sebelah sini. Jadi yang membedakan pemimpin yang awet dengan yang tidak itu adalah orang-orang yang membangun kelembagaan. Oke. Institusional leadership namanya gitu. Oke. Artinya apa? Iya dia punya visi, punya pikiran jernih, punya pandangan jauh ke depan, punya kemampuan menggerakkan, bisa bagi resources segala, tapi tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan tim gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, karena akan jauh lebih efektif. Betul. Kan? Dan tadi bagi kerja segala macam banyak orang. Saya percaya pada itu. Karena itu saya tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa kalau orang seperti Pak Anies atau siapapun di antara kita kepengen terus
menyuarakan apa itu perubahan, apa Iya, itu agenda, harus punya lembaga. Tehnya SS. Oke. Apakah itu Tehnya Anda punya RH channel lah, Iya. Tehnya dia. sekecil-kecilnya apapun ya artinya, Iya. supaya organisasi. Minimal adalah 2 yang Ada, nonton kan, ada saya yang dan istri saya. Jadi itu yang barangkali orang menunggu sebetulnya. Pendekatan kelembagaan apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan Oke. setelah tidak lagi duduk dalam posisi apapun. Iya. Dan saya katakan dari waktu ke waktu, sejak sebelum Pilpres, selama Pilpres sampai kemarin terakhir ketemu, saya mengatakan the only respon pada keadaan sekarang adalah you set institusi apapun Oke. itu. Iya. Nah, kalau pakai ibarat tadi, jangan selalu menggunakan lembaga orang. Iya. Apakah partai orang, apakah jadi pejabat pemerintah, itu kan lembaga pinjaman kan? Iya, dan walaupun mewah, enak, tapi Iya, punya orang. Iya. Dan itu sebetulnya agak toksik, agak beracun karena Oke. Lagi populer nih toksik. karena itu Bukan agak toksik nih, ini agak LBP ini. Agak luhut ini. jadi tidak merasa membiayai, Iya. tapi kemudian bisa memakai segala macam fasilitas kan. Begitu selesai, bingung dia. Tapi kalau Iya. Anda bangun sendiri RH channel, channelnya Syekh Yusuf, channelnya Bambang, ya itulah kita punya ini. Saya punya LSM kecil-kecilan, ada kampus segala macam. Iya. Nah kita uji nih, apakah dalam keadaan tidak punya status, bisa nggak bangun lembaga gitu? Kalau yang dibangun adalah kekerabatan personal, kelompok-kelompok yang hanya berpikir soal pribadi-pribadi, ya nggak akan kemana-mana. Iya. Betul. Dan Dan saya takut dia terjebak kepada perilaku partai politik yang makin pragmatis. Misalnya begini, kita tahu bahwa sebenarnya kan partai pendukung ini yang punya pengalaman beroposisi dengan terjemahan berdiri di luar pemerintahan cuma PKS. Oke. PKB dan Nasdem itu tidak. Walaupun dia mencalonkan Anies kan de facto kan tidak pernah dia berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Karena itu kalau dia kembali kepada habitatnya, ya memang itu kelakuannya. Iya. Jadi kita mau apa? Makanya kemudian mereka bangga mengatakan, Surya Paloh misalnya mengatakan, kita bisa mencalonkan Anies tapi kita tetap tidak keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ya kan? Malah menjadi sebuah kebanggaan. Kalau kata orang Jawa Timur itu KKO, Mas. Kanan kiri oke. Nah, Tapi kalau beliau mau memilih menjadi anggota partai politik juga baik-baik aja. Tapi Iya. benar-benar menjadi satu apa ya? Ya dia punya warna lah gitu. Iya. Jadi ini host kita salah satunya sudah tiba, Mas. Jangan nunggu dikasih giliran atau nunggu ditanya. Karena ini sifatnya keroyok. Jadi harus ngeroyok. jadi judulnya ini Keroyok. Jadi ya, Keroyok. masuk langsung. Keroyok, pilkada. Keroyok masuk langsung. Keroyok rutan. Jadi keroyokan di rutan ya. Keroyokan di rutan. Sebenarnya yang disebut dengan apa namanya Mas Dirman tadi ngomongnya soal leadership yang Kelembagaan ya. kelembagaan Institusional. institusional. Ini dia bisa dipadukan dengan Mas Bambang, tolong jangan terlalu lembut suaranya. dengan beberapa jenis kelembagaan lainnya, leadership lainnya. Dalam situasi yang seperti kritikal seperti ini, Mas, diperlukan yang disebut dengan transformational leadership. Karena dia tidak boleh menghadapinya dengan cara biasa-biasa saja. Iya. Ada situasi kritikal yang perlu dikendalikan dengan berpikir yang sangat transformatif itu. Biasanya transformatif itu biasanya nih Mas berpijak pada dia punya keautentikan. Ya. Jadi autentisitas itu jadi penting Iya, dan iya, dia iya. melakukan itu. Kalau itu digabung dengan yang tadi itu menjadi sesuatu yang keren tuh. Dan otentiknya orang itu. Kurang. Sesuatu yang keren jadas. Jadi otentik itu bahasa Indonesia apa ya? Otentik, Otentiknya original. seseorang. Original. Itu Original. seseorang itu original itu lawannya crispy Pak kalau. Oke. Kalau gitu genuine. Ya bahasa Inggris lagi. Original orang itu terlihat pada dua aspek Mas. Satu pada waktu ngadepin krisis. Betul. Di saat ya Iya, menghadapi itu bagaimana Setuju, sikap. setuju. Yang Kelihatan kedua, banget karakter. pada waktu ngelihat keleluasaan, kekuasaan bagaimana. Jadi kita lihat aja sikap-sikap seseorang siapapun dalam keadaan itu seperti apa. Kalau dia punya genuinitas, di situ justru muncul bahwa Iya. mau apa gitu. Karena itu karakter dasar di Iya. genuinitas Dan- kelihatan betul. Ya. Dan kemapanan seperti yang diceritakan oleh Bung Refli tadi itu saya sepakat tapi tidak menjamin orang itu pandai dalam mengelola satu masalah dalam keadaan situasi yang kritis di hadapan umum, di depan orang bagaimana. Satu sama lain tidak boleh menyakiti, merugikan orang atau ini.
Bagaimana itu tidak mudah gitu loh. Bukan jangan kita bisa memutuskan terus kita memutuskan suka-suka kita. Padahal ada orang yang disakiti atau orang ada yang disinggung. Kalau saya kasih contoh originalitas itu adalah nggak mungkin kita melihat Mas BW bling 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 bling. Iya, iya. Dia bisa pakai tapi nggak bisa gini. Iya, tapi tidak nggak bisa original. geterin. Tidak original. Nggak original. Iya, bukan dia Bukan banget, bukan BW. bukan BW banget. Iya. Originalnya begini, ya kan? Nah, ada lagi yang menarik sebenarnya kalau ngomong leadership itu ini Mas sebenarnya. Di dalam leadership itu kan dia diuji ketika situasinya kritikal. Ya. Itu akan muncul karakter dasar. Aslinya ya. Ya, aslinya itu. Ada satu lagi sebenarnya leadership itu bukan bicara dia tapi bicara menggerakkan sebenarnya. Yes. Jadi menggerakkan orang menjadi sesuatu banget. Nah, dalam menggerakkan itu biasanya Mas bukan gua dapat apa yang gua bisa beri. Karena bukan kayak bahasa Inggris take and give. Kalau kamu memberi, pasti kamu mendapat. Itu sunatullahnya itu. Jangan kau ingin mendapat, tak pernah memberi. Nggak boleh, Mas. Dan ini Bang Yusuf Martak itu kekuatannya. Dia memberi, Allahu Akbar. Makanya yang benar dia tuh akan mendapat banyak. yang benar tuh bukan take away, tapi give away. Bukan take away, give away. Itu yang sebenarnya. Kan ada pesan dari dari tokoh kita kan Pak Agus Salim. Memimpin adalah menderita. Karena memang memimpin itu memberi solusi, menggerakkan, naruh sumber daya, bukan ngambil gitu ya. Memberi contoh itu kan sulit itu bukan kemudian. Jadi Makanya sikap-sikap tadi yang kita ketika tunggu orang sebetulnya. menjadi pemimpin dia bergembira. Ini bukan mau jadi pemimpin dia, mau jadi pejabat. Ya, itu beda. Maka pejabat itu Beda adalah pejabat orang yang sama pemimpin. Ya, orang yang menikmati jabatan. Pemimpin adalah orang yang mengambil risiko untuk lebih sulit daripada orang lain kan. Iya. Gitu. Nah, itu sebabnya ciri lain yang muncul di situ adalah yang disebut dengan game changer. Game changer. Iya, di dalam suatu critical itu, apakah dia mau melihat itu sebagai Status quo, opportunity ya. atau dia akan mengambil resiko jadi game changer. Tapi kalau saya agak trauma mendengar kata game changer. Karena Kodari mengatakan Jokowi sama Gibran akan jadi game changer sampai 20 tahun ke depan. Kata Kodari. Itu game changer itu dari Tapi saya kira dia. benar tuh. Cuman game changer ke arah. Nah, itu negatifnya lebih banyak. Bagaimana nge game changer seorang usia yang belum memenuhi syarat tiba-tiba bisa merubah. Nah, pandangan. dalam konteks Mengubah kesombongan seorang Yusril yang dalam merasa konteks profesor Pak Prabowo negara. dan Gibran misalnya, pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Orang yang dibilang leadershipnya macam-macam itu sebenarnya basisnya adalah pengalaman. Selain pengetahuan karena dia ingin belajar. Nah, dalam pengalaman yang terbatas, maka bagaimana mungkin keautentikan leadership itu akan muncul. Nah, itu sebabnya kalau di dalam Islam itu usia 40 itu dianggap sebagai titik. Dia sudah mempunyai maturity yang kemudian menjadi dasar dia untuk. Iya, tapi Mas Bambang, kita tidak bicara mengenai Gibran Rakabuming lagi. Kita bicara Sudirman Said for Jakarta 1. Jakarta 1 berani atau tidak? Lewat usianya. Dan usianya udah lewat. Sudah lebih dari 6 Berarti sudah mature banget ini. Jangan sampai busuk kan maksudnya gitu kan. Tadi Mas Bambang ada hal menarik dan beliau tidak deny ya. Artinya beliau melihat bahwa maju tidak hanya DKI 1 tergantung saya nggak suka pakai dinamika politik ya. Tergantung apa? Tadi kebutuhan ya? Iya, kebutuhan sosial lah ya. Nah, jadi bukan dia yang menentukan sendiri, bukan dia, tetapi lingkungan sosialnya. Tapi kita berharap ada orang-orang tertentu yang karena faktor lain dia sudah bisa mengatakan tidak, gitu. Nah, ini yang menarik ini ada 3 hal. Pertama gini kan. Tapi beliau tidak menolak itu. Yang pertama gini, jabatan itu tidak dicari, tapi kalau diberi amanah ambil. Ya. Itu karena kalau kita mencari itu di apa namanya istilahnya tuh di dalam Islam itu akan diminta pertanggungjawaban jauh lebih besar. Kok minta jawaban jabatan itu. Betul. Bagian yang pertama itu. Jadi kalau memang diberi amanah terima, tapi jangan kau mencari-cari. Jadi pantaskanlah dirimu sehingga kau kemudian diberikan amanah. Itu bagian pertama yang paling penting. Terus di bagian yang kedua yang juga sangat penting sekali adalah
Kita tahu Mas, kepantasan kita nih karena kita punya lingkungan sosial, kita punya kemitraan dengan berbagai teman. Nah, sekarang orang yang tidak membangun itu, bagaimana kemudian dia memantaskan dirinya? Kan dia harus menjadi bagian dari komunitas tuh. Kalau dia tidak menyapa komunitas, tidak menjadi bagian dari komunitas, bagaimana kemudian dia bisa? Jadi bukan hanya kepantasan, cuma apakah kamu sudah memberi yang untuk kepentingan sosial itu? Iya. Di Amerika Serikat itu dalam kasusnya Obama itu kemudian menjadi bagian dari aktivis sosial untuk memberi. Tapi yang ketiga, di situ juga dia lagi melakukan political marketing sebenarnya. Secara tidak sadar dia sedang memantaskan diri dalam konteks itu. Nah, 3 hal itu yang harusnya menjadi bagian penting dalam sebuah proses siapapun yang akan menjadi pemimpin. Saya kan pernah mendapat amanah dari berbagai jabatan publik ya. Pernah jadi deputinya Jabatan publik ya? ya Pak Kuntoro di Aceh, pernah jadi salah satu pemimpin di PT Pindad, pernah di Pertamina segala macam. Saya punya filosofi dan semuanya tidak pernah saya kejar, tidak pernah saya melamar gitu. Saya punya filosofi ketika sampai pada urusan publik, kita ini karena warga negara tanggung jawab, boleh bersiap, tapi jangan ingin gitu. Jadi kesiapan kita harus kita jaga terus-menerus, tapi jangan sampai mengejar-ngejar sesuatu yang apalagi dengan menempuh segala cara. Jadi kembali pada soal mau DKI, mau Jawa Tengah, mau apapun, ya tadi lihat kebutuhan, lihat tadi kepatutan, barangkali kepantasan, dan kalau emang momentumnya ada kita jalanin. Tapi sebagai mission, sebagai tugas dari publik, bukan agenda pribadi yang kepengen jadi ini itu, gitu. Seperti itu. Ada satu lagi yang cukup menarik. Ini ada orang yang mengatakan suaranya Bang feedback kurang jelas. Ada problem itu ya masih? Udah. Sip. Oke. Terus langsung ya. Mas Dirman dengan kemampuan mengelola itu, dia sebenarnya kemudian menjadi public figure yang bisa mengendorse orang juga sebenarnya. Iya. Jadi kan begini. Kita punya 38 provinsi dan 460 kabupaten. Ya. Jadi sekitar 500-an lebih itu. Orang-orang baik sebagian besarnya tak mau dicalonkan. Tapi orang-orang baik itu harus ada yang mencalonkan. Harus ada endorsernya, Bos. Ya, kalau nggak ada endorsernya, iya. Atau pintu. Ada yang mengendorse, Mas, saya sudah ngomong sama beliau soal endorser itu. Itulah yang kita harapkan peran Anies Baswedan. Sebagai balik situ lagi deh. Iya, sebagai endorser di sebanyak mungkin tempat ya. Mungkin tempat. Iya. Ya kan dengan bolo-bolonya dia. Saya bertanya dengan beliau ini adalah misalnya kalau memilih harus DKI, ya dia bertarung di sini karena ini juga sama pentingnya Jakarta. Saya menggunakan narasi seperti ini ketika menempatkan Mas Anies sebagai endorser. Iya. Ketika di DKI, Mas Anies suaranya itu sekitar hampir 3 juta, 2 juta sekian. Iya. Voters. Untuk pilpres atau bukan untuk pilkada. Begitu di pilpres. Itu putaran pertama itu? Ya, ini yang putaran kedua. Kedua ya? Yang 3 jutaan kalau nggak salah Bang. Putaran kedua. Nah, di pilpres itu angkanya hampir 41 juta, 40,8 atau 900 ribu. Ya, jadi ada kelipatan dari kalau pakai 3 juta aja itu 10% lebih tuh. 10 kali. 10 sampai 13 kali lipat. Jadi dengan demikian ada 40 juta konstituen itu dia punya kemampuan endorser sebenarnya. Ya. Jadi dengan begitu sebenarnya sebagai endorser tidak sebagai pemilih ya. Ya, jadi artinya kalau ada orang yang membutuhkan itu atau dia mengetahui ada orangnya, dia yang mengendorse itu karena dia punya masa yang 40 itu. Makanya sayang kan kalau cuma sekedar menggarap lahan sempit. Tapi ada narasi yang harus didiskusikan sama-sama itu. Saya menempatkan gini pertanyaannya, apakah posisi dan kompetisi itu menjadi sesuatu yang sama? Maksudnya gini, maju di pilpres itu sebenarnya kan kompetisi, maju di pemilihan adalah kompetisi. Nah, orang yang berkompetisi itu harusnya punya juga keleluasaan untuk menempatkan setelah selesai itu ke posisi-posisi awalnya. Mas Anies kan jago tuh membangun itu narasi itu. Dia bangun narasinya gini, Mas Anies. Waktu saya tanya itu gini, Mbappe, yang saya ingat nih jawabannya, Mbappe itu sudah ikut Piala Dunia. Iya.
selesai Piala Dunia, Prancis kalah sama Argentina. Ya. Tapi setelah Piala Dunia, dia kan balik lagi ke Liga. Di Liga, itu posisinya dia pemain. Bukan berarti kalau sudah ikut Piala Dunia, dia tidak boleh lagi main di Liga. Nah, itu Bahkan naik, kadang-kadang naik ratingnya. Ya, Iya, itu yang membedakan kontraknya dan lain antara sebagainya, posisi iya. dan kompetisi. Iya. Ini jawabannya Mas Anies seperti itu. Tapi apapun Dia menggambarkan soal bahwa ikut Piala Dunia Pilpres, Pulang Bisa bela negaranya nggak apa-apa. bisa pulang lagi nanti Bisa orang pulang. akan jadi dosen, akan jadi ini, jadi gubernur juga masih oke-oke aja dong. Argumennya seperti itu. Tapi yang penting tadi endorsersnya itu. karena begini, beda Bape sama orang kompetisi politik. Bape itu sehebat-hebatnya Bape, masuk keluarnya itu bergantung pada pelatih. Jadi ada orang yang menggerakkan dia. Dia tidak otonom. dia bisa dimainkan, tapi bisa ditarik soal-soal itu. Ini kan leader kan nggak begitu. Ciri leader itu adalah dia menggerakkan sesuatu dirinya Dia secara otonom. mempunyai keleluasaan menentukan sendiri. Iya, nggak bisa Bape. Bape tidak punya sehebat-hebatnya Bape tidak punya keleluasaan untuk menentukan sendiri. Oke. Tapi sekarang problemnya apa kalau Anies maju DKI? Kan Menurut saya nggak ada problem. Nggak ada problem. maju DKI. Iya. Loh, kita deh kan hidup ini kan punya cita-cita tadi. Ini kan ngikutin sehennya. Kan saya tadi bilang, Dia punya harapan tinggi sekali. iya, kita ini kan punya harapan. Negara ini tidak hanya day to day politik, Iya. ya kan? Apalagi cuma sekedar berbicara tentang mengurusi penduduk DKI, kan begitu? Kan bisa diserahkan pada orang lain sebenarnya. Tapi kita punya arah bangsa ini yang sudah nggak karu-karuan. Arah bangsa ini sudah tidak seperti yang kita bayangkan tentang negara yang melindungi, negara yang mensejahterakan, negara yang mendidik, pasal 33 yang kemudian adil bagi rakyat. Negara yang baik itu adalah saya pulang ini saya tidak pernah takut besok anak istri saya bisa makan atau tidak. Saya tidak pernah takut anak saya akan belajar atau dapat pekerjaan atau tidak. Kalau sekarang kan kita worry semua. Saya punya anak autis misalnya. Siapa yang bisa menjamin? In case saya dan istri misalnya Meninggal dunia. Negara. Orang normal aja nggak bisa diopenin sama dia. Yang masih produktif. Karena itu kita membutuhkan negara yang begitu, negara yang mengurus rakyatnya. Dan ini setelah 70 tahun, berapa? 80 tahun? 79. 87. Hah? 89 tahun. 79 tahun merdeka. Ya, Iya, 89 ya Mas. 79. 79 tahun ya. Bayangkan, kita tidak mencapai level itu. Level di mana ada negara yang mengurusi rakyatnya. Bayangkan, sederhana sekali. Ada orang mati kelaparan bisa, ya kan? Karena tidak makan. Dan memang kalau diperhatikan, Nah dari itu seluruh- maksudnya saya, Iya. level kita itu untuk level Anies. Dari Bicara seluruh tentang tokoh-tokoh struktur itu- politik yang lebih adil, lebih bermartabat begitu. hanya dia yang bicara itu selama ini kan? Iya, Kan gitu. Dan kapasitasnya di sana. Ya. Dengan institusionalisasi tadi mestinya. Jadi siapa harapan tahu ya. kita bisa membangun peradaban Harapan politik. lebih kita ini kan ya. Saya naikkan. Iya, naikkan. Ya kan? Agar jangan Ekspektasi sampai orang dinaikkan. bicara nanti ya habis janji-janji untuk nasional sekarang Iya. turun begitu saja cuman mau mau cari meresmikan kerjaan JPO, jembatan penyeberangan iya, orang. Iya, iya. Jadi Ya, dan bisa jadi nanti nggak Anies semua yang ngeresmiin seperti waktu dia 2017 2022 kan kadang-kadang Jokowi juga ikut-ikutan cawe-cawe kan nanti Prabowo cawe-cawe. Apalagi kalau terus bukan Prabowo Gibran malah nanti yang meresmikan. Wah, itu akan negatif banget itu bagi Anies. Ada satu isu lagi yang menurut saya juga sangat penting, yaitu ini Mas. Seseorang itu biasanya lahir dan dipantaskan karena ada situasi yang memungkinkan dia lahir dan mendapatkan kepantasan itu. Hari ini ada peta geopolitik internasional yang sedang bekerja. Dan Jakarta itu menjadi penting karena dia harus memberi kontribusi bagaimana menjadi problem solver terhadap peta itu. Contoh misalnya, saya mau kasih konteks soal Palestina misalnya. Ya. Ada 3 gelombang kejut yang terjadi di Palestina, dalam konteks Palestina. Pertama, Benyamin menyatakan hari ini Hamas ada di Amerika dan di Eropa. Dia ingin menggunakan metafor solidarity
of the human justice itu sekarang ada di berbagai universitas di dunia. Ada di Harvard, ada di Michigan. Ketidakadilan yang terjadi di Palestina itu sudah keluar, dan kemudian ada solidarity of the situasi itu sebagai human yang ada injustice itu yang sekarang muncul di mana-mana. Nah, itu kan harus dijawab juga. Kita kemarin teman-teman bahkan tidak terjadi di negara-negara yang mayoritas Islam. Yes. Itu sekarang luar biasa sekali. Iya, universal. Itu pertama itu. Terus yang kedua, Mas, sekarang ada pergerakan di International Criminal Court. Tadinya kan International Commission of Jurists. Afrika Selatan membawa kasus ini ke ICJ. Dan itu kemudian genosida-nya tidak diperiksa, tapi dikatakan hentikan penggunaan kekerasan militer dan lakukan humanitarian aid. Itu menarik. Tapi sekarang International Criminal Court Court itu dia bisa menyatakan seorang itu tersangka dan dia bisa ditangkap gitu. Itu mungkin nggak sih terjadi? Oh, mungkin kan, Bang. Tapi sampai hari ini nggak pernah. Enggak, ini kan baru ada 200 lawyer membuat surat kepada International Criminal Court bahwa Benjamin Netanyahu bersama 12 lainnya atau 12 termasuk Benjamin Netanyahu itu dimungkinkan untuk jadi tersangka. Dan itu sebabnya ada sekitar 20-an senator Amerika melakukan counter respon itu. Kalau ICC ikut-ikut, saya akan habisi negara Anda. Internasional. Jadi menurut saya itu menarik. Ya, tapi konteksnya memang konteksnya itu adalah itu kepemimpinan, Bos. Apa kontribusi kita? Itu harus ada yang lola kan? I know. Jadi saya mau bilang begini, seorang leaders itu dia tidak hanya berguna bagi dirinya dan sekelompok, dia harus menjadi bagian penting dari kemanusiaan secara keseluruhan. Nah, saya tadi baru bicara tentang peradaban Indonesia, belum peradaban dunia. Padahal yang namanya pembukaan kan tidak hanya climate change, ada perdamaian dunia. Jadi 1, 2, dan 3 melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan baru jadi bagian dari nasional, ketertiban kan? dunia ya. Tapi internasionalnya kan belum. Nah, itu diperlukan leadership yang meniputi jagat ya. Belum lagi kalau misalnya dia jangan jago kampung melampaui batas wilayah. Dan itu kan tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan tapi juga pengalaman. Nah, Anies kan punya pengalaman itu gitu. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak dibandingkan kita, misalnya kan begitu. Nah, itu yang modal sosial itu yang harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan terus dibangun. Tapi apapun diskusi kita, karena pemilik kedaulatan atau standing position untuk mengajukan itu selain personal itu adalah partai, maka partai itu juga jadi penting untuk dibukakan mindsetnya untuk mengatakan bahwa ini penting ini, memikirkan alternatif leaders. Pertanyaan partai yang mana, Mas? Partai mana? Mas masih percaya. Bahkan saya tanya sama beliau nih, masih ada. Kalau partai mungkin. Gitu. Misalnya kalau Prabowo dan Jokowi bilang, tolong Anies dan anasir-anasirnya out, buang semua, potong semua di seluruh Indonesia. Selesai kita. Saya sedikit agak beda ya. Yang namanya momentum itu kita nggak pernah bisa rancang. Contoh nih misalnya. Setiap waktu. Mengapa kasus Freddy Sambo itu terbongkar? Sederhana sekali. Ada seorang bibi yang ketika mayatnya mau dikebumikan itu teriaknya minta ampun karena melihat darah berceceran di dan dia ngotot supaya peti itu dibuka. Kemudian divideokan. Akibat video itu nyebar kemana-mana dan jadilah satu pelibatan dan akhirnya dibongkar habis-habisan sampai kepada titik tertinggi. Momentum seperti ini selalu datang, tapi harus ada dirijen gitu. Yang terus menggerakkan bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Tadi ada isu climate change, ada isu fiskal, ada isu hak asasi manusia terus. Nah, itu yang barangkali kita memerlukan dari. Jadi ada faktor lain juga tuh, Mas. Jadi memang laki juga, ya kan. Jadi at the time saya bikin banyak sekali podcast tentang Sambo. Wah, itu padahal kita nyenggol aparat aja sedikit nggak berani. Tapi somebody ngomong sama, tenang, Anda di backup oleh 3 bintang 3. Artinya internal konflik di antara itu ya berpengaruh, mengakselerasi. Kalau enggak ditutup. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana gini, kalau kita misalnya menghadapi
Ini katakanlah masalah kita adalah soal kebiadaban, ya kan, ketidakadaban negara. Dalamnya. Berarti internal kan problemnya. Sejauh mana kekuatan eksternal, kekuatan perubahan ini bisa berhadapan head to head. Nah, tetapi nggak mungkin dia perang begitu saja. Itu kan kayak salah satu panglima Romawi Timur, namanya Gregorius apa? Tiba-tiba dia menyeberang ke Khalid bin Walid, ya kan? Masuk Islam, 2 kalimat syahadat, perang lagi, mati syahid. Artinya selalu ada unsur-unsur ketidakadaban itu yang bisa berbalik. Jadi faktornya banyak. Tapi di sini harus sudah siap. Nah, begitu diajak perang, ini udah siap di sini. Kaitannya dengan tadi pilkada, apakah percaya kan pertanyaan tadi. Menurut saya momentumnya ada. Karena begini, pilkada berlangsung pada bulan November kan. Pak Presiden Jokowi sudah selesai. Bahkan mungkin sebelum itu sudah mulai turun. Jadi kayak apapun kekuatan cewek-ceweknya tidak sakti pada waktu kemarin-kemarin. Presiden yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober. Belum konsolidasi. Belum lagi mau menghadiri konferensi. Banyak agenda-agenda. Jadi dan saya kira Presiden Prabowo akan melihat kemarin MK tuh gila-gilaan memasalahkan cawe-cawe. Maksudnya dia mau pagi-pagi melakukan itu. Jadi ada kesempatan, tapi kembali saya setuju bahwa harus ada kekuatan luar yang terus-menerus menekan. Bahwa inilah kesempatan. Kita nggak boleh itu didasarkan pada kebaikan. Harus ada rencana. Karena kalau larut di situ dia akan kerepotan untuk bukan hanya DKI saja, beberapa daerah seluruhnya. Tapi kalau mendasarkan charity dia, kita seolah-olah tidak mempanis orang yang berbuat curang. Kan rasanya kan sampai kapanpun kan kita nggak mungkin mengakui seorang pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan secara curang. Nggak mungkin kita berkompromi kan. Entahlah kalau saya ya, begitu saya yakin bahwa Anda mendapatkan dengan cara curang, saya hormati sebagai bagian dari yang namanya mantan tim hukum loh yang bicaranya. Tetapi saya tidak dan tidak pakai cincin saya lihat. Ya, secara pribadi saya nggak pakai bisa mengakuinya. Jadi saya lebih percaya. Silakan Anda berkuasa, tapi pribadi saya nggak bisa mengakui. Tapi secara institusionalisasi dan konstitusi, ya saya akan ikut aturan bernegara. Gitu. Saya nggak bisa dibilangin, wah udahlah move on. Saya bilang, apa masalah move on? Saya tidak lagi memperjuangkan jabatan. Saya memperjuangkan nilai, ya kan? Dan ketika nilai itu ternyata dibalik-balik, kan kita terkoyak rasanya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Gitu. Move on itu tidak menghilangkan catatan kita, keistiqomahan kita terhadap value yang ingin diperjuangkan. Sekaligus, Mas BW, jadikan closing statement. Oke, luar silakan. Biasa. Ini karena sudah 1 jam, sudah 1 jam 30 menit. Saya di ujung jadi dari sana dulu. Yang closing terakhirnya. Silakan, Mas BW closing. Indonesia menghadapi situasi yang sangat saya nggak mau bilang kritikal, tapi yang sangat opportunistic banget, kesempatan banget karena kita akan memilih pemimpin. Kita sudah memilih 1 presiden, tapi kita masih punya 38 provinsi dan 508 kabupaten kota. Dan itu 27 November, Mas. Jadi ini kesempatan memilih the next leader of Indonesia di level lokal ya. dan regional, provinsi. Dan yang menentukan nasib di wilayah masing-masing. Itu artinya kita tidak ingin menyerahkan kepemimpinan masa depan Indonesia hanya di 1 presiden saja, tapi di local leaders of Indonesia yang ada di sekian banyak 508 kabupaten kota dan 38 provinsi itu. Jadi ini kesempatan bagi kita sebenarnya untuk memunculkan banyak pemimpin baru di masa depan. 1 itu. Nah, orang-orang yang baik yang biasanya tidak mau mengajukan diri sebagai pemimpin itu harus di-endorse oleh orang-orang baik lainnya. Supaya kemudian orang-orang ini mau maju. Dan kemudian komunitas yang ada orang-orang baik yang tahu kalau dia baik. Setuju. Dan komunitasnya itu juga harus mendukung, Bang, karena nggak mungkin itu setelah di-endorse kan perlu kerja. Nah, perlu kemampuan itu untuk melakukan ini. Ibaratnya saya mau mengatakan gini, ini saatnya kita merapatkan barisan karena ada momentum yang sangat bagus di mana kita sebenarnya bisa membangun bangsa ini lebih dahsyat kalau kita bisa menemukan dan menempatkan pemimpin-pemimpin terbaik kita pada periode pemilihan
kepala daerah mendatang. Terima kasih. Sekarang kita berikan kesempatan closing statement untuk tamu terhormat kita, Bung Sudirman Said. Sesudah usaha semua kita lakukan kan, kita berdoa sambil berharap kan. Saya mungkin berbeda sedikit dengan Bung Refli bahwa ya kenyataan hidup presiden sudah dipilih, sebenarnya akan dilantik. Jadi harapan saya adalah kalau Pak Prabowo berulang-ulang mengatakan pengen merangkul semua kekuatan, salah satu caranya bukan mengajak semua partai masuk ke kabinet, tapi yaitu biarkan pilkada itu berjalan dengan adil, sehingga warna-warni politik itu mewarnai kepemimpinan daerah. Di situ terjadi keseimbangan, perimbangan antara kekuasaan di pusat sama daerah. Dan saya kira itu cara terbaik kalau Pak Prabowo ingin meninggalkan legacy bahwa sudah yang kemarin cawe-cawe itu dihentikan, sekarang biarkan pilkada berkompetisi dengan fair. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira Pak Prabowo akan memulai pemerintahannya dengan satu satu prestasi baik lah. Itu namanya gini, seperti yang saya katakan, walaupun pemilunya comberan, tapi mudah-mudahan pemimpin yang dihasilkan enlighten. Dan saya nggak yakin itu. Tapi ini karena manusia itu dibentuk dari track record yang kemarin-kemarin. Iya, kalau ini dia tidak mengakui bahwa hidayah itu bisa datang kapan saja. I know. Begini, hidayah itu akan hidayah itu akan datang dan mundur. Dia percaya dengan hidayah. Iya, mundur. Tapi dia masih ragu-ragu apa iya orang ini dapat hidayah. Bukan. Bisa dapat hidayah dan mundur. Karena Umar dulu penjahat kayak apa saya tahu. Begitu dapat hidayah jadi pemimpin dahsyat gitu. Karena pikirnya Bung Refli ini dari 2019 kok belum dapat hidayah. Kalau Umar kan cek langsung. Silakan Bung Refli, closing statement. Iya, sebenarnya gini, kadang-kadang saya sengaja mengekstrimkan pemikiran dan tidak mau berkompromi untuk mengetahui bahwa itulah titik terjauh kita sebagai bangsa. Jadi nanti garis komprominya baru bisa kita tarik. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah membuat garis merendahkan standar ya. Iya, garis negosiasi, maka sama, semua orang akan memaklumkan. Ya kan kita bersama-sama sebagai bangsa, kita kan Pancasila, kita kan juga sama. Seolah-olah kalau Anda tidak berada di pemerintahan, Anda tidak bisa bekerja. Kalau Anda mengkritik bahwa Anda bikin gaduh. Padahal dia lagi bekerja juga sebagai warga negara. Nah ini yang tidak boleh, makanya saya cari standar yang lebih tinggi. Mudah-mudahan titik negosiasinya tidak membuat standar bangsa kita terlalu rendah. Terima kasih Bung Refli, terima kasih Bung Sudirman Said, terima kasih Mas BW. Saya akan menyampaikan kepada pemirsa yang terhormat, inilah tokoh-tokoh kita yang selalu konsisten berpikir untuk negara dan bangsa. Nah, itu jangan itu. Amin. Amin aja, amin. Amin aja ya. Aminin aja. Karena saya melihat dalam hal ini masih baru didoakan. Iya, karena harus disampaikan bahwa orang-orang yang ada di samping kanan kiri saya ini tidak pernah pamrih segala sesuatu, tidak ingin jabatan, ingin berbuat dan memberikan masukan-masukan kepada. Nggak boleh juga diklaim begitu. Takut berubah. Kita manusia biasa. Takut berubah. Kita tetap manusia biasa. Bukan takut menerima hidayah. Kita ini harus berani mengikatkan kaki satu di janji kita. Kalau kita tidak berjanji, kita nanti akan mudah. Ada janji yang bisa diinikan. janji. Janji bahwa kapanpun pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, saya tidak akan pernah masuk dalam pemerintahan dan jabatan apapun. Nah, itu catat. Clear ya. Itu lebih clear. Bukan karena kecewa, iya kan? Bukan karena bergaining ingin jabatan, ini clear. Inilah pemirsa yang harus tahu. Tapi kalau dibilang saya selalu konsisten, saya ada amanah, berat itu. Sama dengan Bung Sudirman tadi juga menyatakan silahkan siapa saja yang mau running, mau maju di daerah mana silahkan. Dan beliau juga kalau memang ada niat sudah peluang terbuka dengan perhitungan yang matang, dia juga akan maju. Sama juga Bang Mas BW tadi yang menyampaikannya bahwa semua ini harus benar-benar bisa terrealisasi bagaimana menyelamatkan negara dan bangsa dan bukan hanya untuk secara nasional, bukan DKI saja tapi secara nasional. Terima kasih, saya akhiri pada hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.